Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha fakrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa salatan likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi zahiran wa batinah wa tahsyuruna wa tahsyuruhum fi ibadikas salihin amma ba'du. Para hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Dalam setiap menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tujukan sembari berharap Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amaliyah, setiap perkara-perkara yang baik yang sudah kita kerjakan. Amin ya rabbal. Para hadirin hadirat, ketika amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi tanda yang bisa kita jadikan sebagai tolak ukur adalah al-iqraru bit-taksir, alamatul qabul. Ikrar, mengaku, menyatakan bahwa kita ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kelalaian, itu pertanda amalnya diterima. Jadi kalau amal itu diterima, maka yang akan terjadi dalam diri seseorang adalah pengakuan, pernyataan bahwa dirinya banyak kekurangan, banyak kelalaian, walaupun pernyataan itu tidak harus disampaikan oleh lisan, walaupun tidak harus dinyatakan dengan suara. Kalau kita teliti, pernyataan itu adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang nyata yang kemudian menjadi kenyataan, itu bisa dijadikan pernyataan. Ketika sebuah pernyataan tidak sama dengan kenyataan,
berarti di situ ada kebohongan. Kalau memang sesuatu itu nyata, pasti akan jadi pernyataan. Apa yang menghalangi? Ya, yang menghalangi itu satu. Kalau ada orang menyatakan sesuatu yang tidak nyata, itu berarti bukan pernyataan. Sedenget-dengi, situng, beci, emosi, marah. Orang ini kalau marah, maka kebanyakan yang menjadi pernyataan itu sesuatu yang bukan kenyataan. Nah, kalau yang di dalam ini gak pernah bohong. Kalau ada orang baik, kalau ada orang loman, kalau ada orang jujur, ada orang santun, sabar, itu hati gak bisa berbohong. Tapi mong ketepaan orang gelek neka ekomoso, tak ekeleburi, maka kenyataan sebenarnya teh tak apa ada bisa keluar lisan, nggak sama dengan yang dikeluarkan di lisan. Makanya nyata-nyata orang loman, kocak loman, cereng moso, cereng tak seneng. Orang bagus, kocak bagus karena tak seneng. Makanya sahabat tanya ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, dullani alal Islam. Ya Allah, ya Rasulullah, kasih tahu saya tentang Islam. Atau dalam satu riwayat, dullani ala amalin idza amiltuhu adkhalani Allahul jannah. Beritahu saya ya Allah, ya Rasulullah, satu amal yang kalau saya ngerjakan Allah memasukkan saya ke surga. Apa jawaban Rasulullah? La taghdab. Jangan marah. Jadi mong ateh lemarah, ateh becian sudah amoson tak kira pada bense kebentah. Timbong teropada antara kenyataan dengan pernyataan. Ketika ingin sama antara seede lemben seede buaki, maka benih maksah jujur, benih maksah bukan, tapi yang dipaksakan adalah bagaimana kita tidak bermusuhan, tidak saling membenci. Nah, soalnya mongki becian, mongki emosoan, tak bisa. Apa semajatih emosoan ben rasa beci, keinginan ben kepentingan. Pokok mong orang banyak keinginan, maka yang terjadi adalah ketika keinginannya tidak terpenuhi, nganggep barang penting tak terjadi, otaba keinginannya diganggu karena dianggap barang penting, pasti mangkel. Ketika mangkel baci amosoan, maka tak bisa melihat kenyataan, tak bisa lihat kenyataan. Ya. Para hadirin hadirat abadi boleh ya. Jadi mong amal etere menikah tanda-tandana benih ganjaran.
tak pangki ganjaran. Amal ini kalau diterima apa tandanya? Oleh ganjaran. Oleh ganjaran tak pangki nggak bisa ditemukan. Apa tanda-tandanya kalau amal itu diterima? Iqraru bitaksir. Seedalem neka pas beri faham di Allah cak neka banyak lopot, banyak salah, banyak kekurangan. Akhirnya karena seedalem barengi faham yang di lisan ini kalau ngomong seadanya. Tak kiteki, tak cimoci abe, tak amul jagi abe, tak meraja abe, tor tak makeni yang lain. Itu. Kenapa orang mak bisa ki bangga? Kenapa orang masih bisa ria, masih bisa sombong? Karena kilo pangki taksir. Kilo pangki kekurangannya, kilo pangki kelemahannya. Ternyata orang ibadah nekah sop aja terus bisa ibadah ben dengan kerendahan hati, kau tu oning cabang banyak kekurangan. Neka berlaku umum. Saya andi obeng ben standi obeng kau tu pada. Biasanya tadi obeng kan rendah kan? Ya. Rendah debur rendah. Mengadebur yang tadi obeng ini kan rendah. Ya, merendahkan diri. Benih merendahkan diri tentang laku obeng lah rendah suara. Nah, orang mentang laku obeng benih keng suara tok rendah, makai bi rendah tapi darah rendah tok baik. Lo mantek kido rendah. Aning bah bomben Allah paringi tunya saya semua banyak atau banyak bisa au bersuara benter. Jadi semua yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus supaya setiap amaliyahnya itu menjadi ibadah harus didorong, dimotivasi, didasari merasa kurang, merasa lemah, merasa banyak salah, supaya tak mengistimewakan dirinya, supaya tidak keluar sombongnya, karena deki akhirnya mau sombong, ngangkep abang paling bener, pas ke orang lain makanya ke orang lain ngenyean, mau ke orang lain akhirnya mencaci. Ini kan sahabat kan lu pahami kada. Mungkin biku dari ada. Ketika oleh Allah Subhanahu wa taala paringi oning bahwa bersyukur itu akan memberikan tambahan Allah. Sementara sebaliknya ketika tidak bersyukur alias kufur, maka Allah memberikan adab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur. Ini jelas para bapak ibu-ibu. Karena ngangkui kata-kata jika berarti syukur mereka. Perkara saya tak mudah. Perkara saya hampir-hampir mustahil kalau sampai bisa syukur. Dan ketika Allah merintahkan syukur, tak usah kemudian abe kau tuh bisa syukur. Cek Quran lai muniaki, cek Quran lai sampai aki seandainya jika citonggi. Terus nang Quran ayat lain wa qalilum min ibadiyasyakur. Mung etong bitong saya bisa syukur ke Allah sekoni sedikit gak ada yang tahu.
Jadi mau Allah merintahaki syukur, kula ben sampean tak kotu harus bisa asyukur. Kalau ben moci tak kotu. Telepon kelak kisah, mereka munyi alhamdulillah, mengoleh kesenangan alhamdulillah. Saya puji Allah, luar mereka saya dalam kenyataan tak ada. Beni Allah saya puji, karena abang bunga, Buktena, mong bunga to alhamdulillah. Mong tepang lancar, mong tepang banyak, alhamdulillah. Ini saya puji Allah, napakeng karena bunga. Polan selancar ben sebanyak. Padahal mong tak lancar ben sakoni, kisah paparing ngesera. Apakah orang syukur kau tu mele-mele? Kau tu mele tepang seneng to? Ya. Nomor telok tepang kanjeng Nabi ini kesokono bero sampai bero pangki ben rajin Sayyidah Aisyah. Akhirnya Sayyidah Aisyah mengatakan lima fa'al tahada ya Rasulullah, kenapa engkau kerjakan kok terjadi sampai seperti ini? Matolo bero sokono ya saibadah nih kak ya. Sokono bere kanjeng Nabi seibadah. Kalau sholat lama berdirinya, kalau sholat rukuknya lama. Mong ketibi, mong jamaah punten. Kanjeng Nabi mong sholat ketibi, seemaus nekah mong tahajud. Kanjeng Nabi tahajud mong dabuna rajin. Kalau informasi Sayyidah Aisyah saat cerita, kanjeng Nabi ini kalau tahajud belum rokaat pak kali salam. Dua salam. Tapi saya mau sebut kanjeng Nabi ini kan Al-Baqarah itu. Oning Al-Baqarah. Telur jus. Mereka mau bajang. Telur jus saya mau. Ali Imran. Pokong Quran ini mau buka. Neka mong lastarina Fatihah. Neka saja sholat yang lanceng. Petok neka tung sampai petok 2 sampai 6 lah Fatihah tak bitong. Makanya kemudian nengkenengah kitab ilmu Quran neka buaki sebagai sab'ut tiwal. Sab'ut tiwal ini 7 surat yang panjang. Bada sab'ul munjiyat, bada sab'ut tiwal. Karena sab'ut tiwal itu apa? 7 surat yang panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa. Cung lancung neka. Suratnya panjang-panjang. Ini yang dibaca Rasulullah. Akhirnya Sayyidah Aisyah mengatakan, kok sampai begini ibadahnya? Padahal engkau sudah diampuni dosanya, dijamin sudah. Kok sampai ibadahnya kayak gini? Kan gitu. Laqad ghufirta ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu sudah diampuni Rasulullah. Kok sampai gini? Apa dawuh kanjeng Nabi? Afala uhibbu, apakah aku tidak akan senang? Aku akan menjadi ki akan waktu penjelas akan mereka mau yarti aki saya sederhana kan, apakah aku tidak senang aku menjadi orang bersyukur? Masih akan itu. Rasulullah sendiri menyatakan syukur itu masih akan, masih proses, masih berupa tempuhan perjalanan. Afala uhibbu, apakah aku tidak akan senang? Aku akan menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Masih akan. Tak ada situng manusia pun saya mengikrarkan, memproklamirkan bahwa dirinya bisa bersyukur. Apa alasannya? Karena Al-Quran dibuaki wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatnya Allah, tak kira bisa ibitong. Lemong nikmat tak bisa ibitong, pas esok mereka dina apa coba? Kalau nikmat yang dinyatakan Allah gak bisa dihitung, lalu yang gak dihitung itu disyukuri pakai apa itu? Taruhlah sampai bisa ngitung, tung 2, 3, 4, 5. Padahal 5 kali asokor.
Tapi pasti nggak nikmat itu 5? Nggak pasti. Kenapa? Karena nikmat Allah nggak bisa dihitung. Kalau nggak bisa dihitung, lalu bagaimana untuk nutupi syukurnya? Nanti mau apa caranya? Kangku ya sokor, cek bitong kita bangki. Sampai pakai asokor umpama 1000 kali. Seumpama kita bersyukur 1000 kali, tetap kita nggak ngaku syukur. Kenapa? Karena nikmatnya boleh jadi 1002, 1005, 1100. Mungkin saja. Kenapa? Karena nikmatnya nggak bisa dihitung. Lalu bagaimana caranya? Tak kotu moci ke Allah mengtorak syukur, tak kotu moci. Orang bersyukur tidak harus muji. Ya, moci ini kan alhamdulillah segala puji bagi. Tak kotu moci orang syukur itu. Ketika kita tidak bisa bersyukur, maka Allah menyatakan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku pedih. Lah ini, sekarang kita rubah. Bagaimana caranya kita bebas dari adab, sementara kita paham bahwa kita gak bisa bersyukur. Bagaimana caranya bisa selamat dari adab? 2. Ada 2. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ya. Sebuna Allah tidak akan pernah mengadab manusia kalau hidupnya Nabi Muhammad dijadikan teladan. Jadi kita ini sholat ikut kanjeng Nabi. Sholat ini karena ini adalah syariatnya Nabi Muhammad. Ya, kita puasa Ramadan, kita baca Quran, kita macam-macam semua perbuatan baik ini semata-mata supaya kita bersambung dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maca sholawat supaya nyambung dengan Nabi Muhammad. Karena kalau terbangun sambungan dengan Nabi Muhammad, Allah tidak akan pernah mengadab. Padahal mau tak sokor, iya adab. Tak usah mikir sokor lah, tak kudu moci. Yang perlu kita pikir bagaimana kita bebas dari adabnya Allah. Ada bagi Quran orang yang dengan Rasulullah terus membangun hubungan, maka dia tidak akan diadab oleh Allah. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Itu caranya. Sampean sholat, napa tujuannya? Padahal sholat itu syariatnya kanjeng Nabi. Tujuan nih bani banyak tujuan. Seteroneka. Ya. Padahal sholat itu tujuannya adalah membangun hubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau terbangun betul hubungan dengan Rasulullah, ya tak kira beda adab, tak kira beda repot, tak kira beda baik. Gak mungkin ada kesulitan. Nah. Apakah yang sulit akan hilang di dunia ini? Enggak. Pakun, mau beda gampang beda sarah. Keng mau kebe orang saya terbangun hubungan ke Rasulullah, saya sulit nih kele, tak kira sesulit. Saya sarah tak kerja salah judulnya bakun sarah sampean ki mau ngadu ke Gusti Allah, ya Allah berikan kemudahan, tak kira bisa mudah terus pasti bersaran. Nah, tak mungkin Allah ini menghilangkan satu di antara pasangannya, pak ala beda gampang bersarah sampean tua ya Allah paringi sehat pakun sakit tak kira pas sehat toh. Apa maksudnya? Waktu sehat-sehat, waktu sakit gak terasa sakit. Makanya lo asal roh orang lambat nih kegiring posopo neka mental bagus, mentalnya itu bagus-bagus, jiwanya itu mong sakit neka nang tanya aki ada apa pak tahu cetak berek matedo kemoro mate berarti kayak kita kongku lo sarah lo mong mangken bunten raja serona tak mate. Neka penyakit saran pakai orang yang lemah neka.
aduh tak mate mau lambe neneng sake mate hidung medem mate lain moro tabu kita ku arah bapak tabu sakit tahu apa tabu ya kek sudah tidur moro mate berarti sakit ongku gila guys ya. Nah, minta seroh orang jadi jangan pernah menganggap ketika kita minta sehat ke Allah terus sakit ini hilang. Enggak, tetap ada sakit tapi rasa sakitnya yang bisa dirubah-rubah. Yang lambak ada serona moro mangkat do yo. Nah, senokui lah mau yang lambak ini senokui kalem lo tegang sekali mau makin nokui orang sakit tegang cok orang serona kesah keluhannya itu loh bohong wak gawat kisah prabuka ICU beres boleh yan luku sakit boleh gawat boleh ya raja serona keng tak mate mau reng timen ada serona langsung mate jiwanya bagus orang lambat ni kan makin melarat tak otang jarang jiwa bagus tenang orang dalam oning cabang ni kadang melarat turun tenang tak otang soalnya mau makin tadi sekonik kupo semikirnya renjaman jiwa yang penting itu jiwa yang penting moga-moga terbangun hubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata solawat mereka mari nyampung ke Rasulullah. Dan kadang mari mata solawat ramoro pesen aja banyak bah ngoca areh solawat reh, masya Allah solawat reh. Poci solawat, beni moci ke solawat oh banyak solah. Mereka mari kenal. Beni salah, pecang sampean salah na punten tak oning, kuda keng mari kenal sebeda kabeh kan naik ke model ya. Mau maca sholawat pesena lo batambah bingung. Ya amalan apa ya? Sholawat mare, ria mare, makun pakun bingung. Jareng ibadah eka betong-bitongan nganeka. Pon ki mong orang ini kalakar nyampung ke Rasulullah mong orang ini kalakar nyampung ke Rasulullah sekeluar dari abang nekanya on sapora gitu toh beni gaya kesebeni beni model oding beni cara berpakaian beni napas kedeer beni ukuran compong kuda neka teman nyampe aki mong beda orang tak ngelakoni ibadah banyak bengesoki tak pada ganggu nih kang ya orang Kristen orang lain lah otabe orang tak ajang bajang tak ibadah pas soki banyak tuh lo ganggu kalau sini kan saya kebetel ganggu nih kamu beda orang ahli ibadah banyak mereka pasti nih kang mang lo soki cok dia malah gitu itu loh pas akhirnya sampai keterolero kepingin niru akhirnya mangkana tukun rami mangkana rezeki lancar cok yang pujang duha terus akhirnya duha yang kena nikah sampai deku akhirnya pujang duha sedang etero duha lepakun sampean tambah rezeki dia kurang apa ya kan gitu nanti akhirnya padahal ibadahnya ketak sia-sia makanya sejak paksa Allah merubah kita sebagaimana kita melihat orang lain tapi mau Allah neka abri kesokian neka tak harus tunya saya tambah tene jember mari bon soal mau tak jember makin laku obang banyak ruwet apa boleh atelok jember banget tak banyak benih ruwet sekalian telok kali ruwet dan itu guys ruwet telok kali beli sekalian mong orang laku obang mengaten jember ya ruwet sekalian salah aten tak jember tak lakuan obang benih karo ruwet telok kali ruwet guys
Pas iya obah, oh sampai kan bikula kan tak pengalaman nanti obang banyak. Tak pengalaman, kalau di pengalaman kan, oh bang sekoni terus ada. Tapi lagi pas sampai abang kibi orang si oh bang banyak pakun ruwat. Oh ding sudah ruwat, oh bang banyak padahal. Tak bisa, mong Allah neka apa ringi soki, paringi jember. Mong Allah neka apa ringi soki kekebulan neka hambanya itu diberikan keluasan hati. Tak harus pada benda lain kutu banyak tunyen nah. Jadi para hadirin, kalau kita membangun hubungan kedekatan supaya bisa acampo ben Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya muncul ni kenapa? Beni amal si ahli solawat, beni sana ke beni, tapi saya muncul ni dalam atena minta sepura tok Allah. Apa buktinya? Teruskan ayatnya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ternyata menglakar orang tekun kuat ke Kanjeng Nabi, kalau orang itu memang betul-betul ingin meneladani Nabi Muhammad dan etremah hubungan nikah, maka yang muncul lahir di hatinya adalah yastaghfirun, minta sapura ke Allah. Terakhir gitu dari gula, mak bisa orang yang minta sapora. Polen na pangki ca abang banyak salah nah. Benih kelakoni salah lah. Pangki ca abang aromang sebanyak salah. Bagaimana kita mau minta ampun sementara di dalam hati kita gak paham mana yang kekurangannya. Mungkin kalau macam astagfirullahaladzim, astagfirullah, benih minta ampun nih kak, macam istighfar. Mau orang nyon sapora nih kak, oh nih ca abang banyak kau sadar. Sampai ki mau nak anak kisah adik anak sampean anak ni ke lain mau lagar tahu kesalahan nabi tak tahu ayo jalan sepuro kayak kata sepuro ni nanti kan itu lo orang kesalahan karena paksa ngocak ya wes sepuro dia itu sepuro ni dia tapi mau nak anak ni ke orang kesalahan tak bisa ngocak malah yang mau mereka menunjukkan penyesalan. Jadi orang ini kalau tahu kepada kesalahannya itu mendorong lisannya beristighfar. Tapi lisan macam istighfar belum tentu didorong rasa bersalah. Boleh. Orang neka mau sadar abang banyak lopot, banyak lemah, banyak kekurangan ke Allah, maka neka surung lisan neka astagfirullah. Sadar, tapi lisan beristighfar belum tentu didorong dengan rasa bersalah. Rasa apa? Kalau macam astagfirullahaladzim, rasa bersalah ke Allah, rasa banyak kekurangan, banyak kelalaian itu mendorong lisan astagfirullah. Tapi lisan macam istighfar berbunyi astagfirullah belum tentu didorong dengan rasa bersalah. Artinya orang neka mong lakar umat Kanjeng Nabi menyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya keluar adalah nyon sapora ke Allah. Ahlakan gede. Boni pas potongan-potongan ahli sunnah karena ahli bojong sunnah, ahli pasal sunnah. Itu semua amalan supaya nyambung. Sampai ki ahli puasa Senin Kemis bagus itu, ahli puasa sunat, ahli puasa sunnah kemana supaya bisa dekat ke Nabi Muhammad. Sampai apa jeng sunat tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah kaman ya kak supaya kedekatan dengan Nabi Muhammad terbangun. Pertanyaan nah mau lakar semak ke Rasulullah nyambung, maka yang muncul ateneka amunyi astagfirullah. Kenapa kok bisa istighfar? Karena sudah dengan Allah dipahamkan, iya ada kakek banyak orang banyak salah supaya tidak keluar sombong dan merasa istimewa. Akhirnya kembali ke tadi itu amal mau etremah, akhirnya ngaku cabe banyak kekurangan. Kalau orang amalnya diterima, dia akan ngaku ke Allah, ya Allah Rabbana dzalamna, banyak salah ya Allah, banyak salah. Tidak pernah merasa benar. Tidak pernah merasa benar, gara-gara tidak pernah merasa benar itulah akhirnya ahli istighfar. Astagfirullah. Kenapa kok jadi ahli istighfar? Karena dia paham bahwa dia tidak pernah merasa benar. Kenapa kok ahli istighfar? Karena bangunan hubungannya dengan Nabi Muhammad semakin nyambung. Kalau sudah yang keluar ahli istighfar, astagfirullah. Karena paham banyak kekurangan, banyak salah, banyak kelopotan,
banyak lopana. Ini juga bagian dari asokor. Karena begitu orang ngangkep cabar ya orang banyak salah, berarti merajah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya sampaikan tadi orang neka pakon asokor tak kudu moji ke Allah. Ini kesimpulannya. Orang ini diperintah bersyukur, gak harus muji. Muji di lisan, di sini belum muji, berarti gak sama. Bagaimana caranya? Maka munculkan rasa banyak kekurangan ke Allah, banyak salah. Balik, bunyi langsung alhamdulillah, alhamdulillah. Ketika kita merasa banyak kekurangan ke Allah, banyak kesalahan, banyak kealpaan, itu juga bagian memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Quran, kalau gak bisa bersyukur, kamu akan diadab karena kamu kufur. Supaya gak diadab, maka dekat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholawat banyak. Begitu sholawat dan nyambung ke Nabi Muhammad, saya bagi apa? Perasaan banyak salah. Bunyi pas sombong benih yang banyak salah. Mau ke Kanjeng Nabi nih sallallahu alaihi Muhammad sajen mengaku banyak salah. Ketika sudah paham bahwa dirinya banyak kekurangan, keluarlah astagfirullah. Orang ahli istighfar tidak diadab oleh Allah. Kalau orang sudah gak diadab, berarti dianggap bersyukur. Barakallahu li wa lakum. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Salatan ya Allah. Takunu lana sahiban fi safarina wa hadrana wa khadimatan. Salatan ya Allah tunjina ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana lahum jami'al hajat tahhiruna wa tutahhiruhum biha min jami' sayyi'at wa ta'simuna wa ta'simuhum biha min jami'il ma'asi wal mukhalafat wa tarfa'una wa tarfa'hum biha indaka a'la darajat wa tuballighuna wa tuballihum bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.